Hai sahabat Oase Rohani Katolik, senang bisa bertemu Anda kembali dalam dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Dan apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan dan juga permenungannya yang akan kita dengarkan akan semakin menyemangati kita bersama dalam menjalani hari-hari penuh berkat yang sudah Tuhan sediakan. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Thomas Ferry Suharto OFM. Halo Romo Thomas. Halo juga. Sehat dan bersemangat selalu Romo. Puji Tuhan, karena Tuhan selalu sehat dan baik adanya. Betul sekali Romo, dan terima kasih untuk kesediaannya dan juga kehadirannya di studio GKP. Sama-sama. Kita bisa mulai ya Romo? Ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali pertemuan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Thomas. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa dan mohon karunia Roh Kudus agar kita bisa mendengarkan dan merenungkan dengan baik sabda Tuhan yang kita terima hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, dan karena kasih-Mu lah Engkau sudi datang ke tengah-tengah hidup kami yang masih kadangkala penuh dengan kegelapan, kelemahan, dan kerapuhan. Engkau mengundang kami untuk hidup dalam cahaya kasih-Mu melalui sabda yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya Engkau memberikan karunia Roh-Mu kepada dalam hati kami, agar kami bisa mendengarkan, merenungkan, dan akhirnya juga menumbuhkannya dalam hati, serta melakukannya, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Kau kehendaki. Kiranya dengan demikian kami juga menemukan dalam hidup kami kebahagiaan yang sejati, yang mengantar kami kepada kehidupan yang kekal dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya. Seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai permenungan kita di sesi yang pertama. Romo Thomas, dari bacaan hari ini menarik ya, saat Yesus berkata sesuatu yang
tegas dan keras, Ya. kita langsung pikir-pikir mau ikut apa enggak. Saat Yesus berbicara yang baik-baik tentang berkat, oh kita mau ikut. Itu yang sepintas terlihat dari bacaan hari ini. Permenungan apalagi lebih dalam yang bisa kita lihat lewat bacaan ini ya Romo, silakan. Baik, terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Sebenarnya dua bacaan, yaitu bacaan pertama dan bacaan Injil, itu mengandung pesan yang hampir mirip. Dan kemudian nanti Paulus dalam bacaan kedua menjelaskan lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dari bacaan pertama, Yosua juga sebenarnya melemparkan kepada umat satu pilihan. Masih mau menyembah Tuhan atau mau menyembah siapa? Ya. Tentukan sikap. Ya. Okay. Sama seperti Yesus itu dalam bacaan Injil. Masih mau ikut saya atau mau juga ikut pergi ya. Jadi betul. kita dihadapkan pada pilihan. Mau ikut Tuhan atau mau terus atau mau cari yang lain atau mau meninggalkan Tuhan. Nah, itu pilihan yang selalu akan ada di depan mata kita. Tentu pilihannya bukan soal ikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan, tapi kan juga bisa dilihat sebagai pilihan mau pilih kebenaran atau pilih yang jahat. Ya. Karena kita selalu dihadapkan pada dua pilihan itu dalam kehidupan kita. Mau ikut yang jahat atau mau ikut yang baik. Mau berbuat jahat atau mau berbuat baik. Ya. Dan itulah yang kemudian membentuk jati diri kita. Dari Membentuk pilihan-pilihan juga kita ya tiap hari. Kita memilih ini ya lalu pilih yang jahat jadi penjahat namanya loh. Kalau milih yang baik ya jadi nanti orang yang baik. Memilih Tuhan, memilih yang baik jadi ya menjadi orang yang baik. Itu kalau jati diri kita lalu kemudian menjadi orang yang benar seperti itu. Jadi jati diri kita ditentukan justru oleh pilihan-pilihan kita. Mau beriman, mau percaya, atau mau tidak meninggalkan Tuhan, lalu memilih yang lain. Tidak bisa ataunya yang dipilih. Kan orang muda sekarang ditanya, mau pilih ini atau itu? Saya atau saja. Tapi dalam hal ini tidak ada atau bisa dipilih. Harus tegas ya. Pilih ya atau tidak. Benar atau baik. Jahat atau yang baik ya. Dan dalam pilihan itulah kemudian kita dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan dari pengalaman hidup kita. Seperti bacaan pertama, Yosua mengumpulkan orang-orang Israel, kemudian ya silahkan kalian memilih karena meskipun semua sudah diselamatkan dari Mesir, tetapi penyelamatan itu bukan sebuah paksaan. Ya. Tuhan tidak mau memaksa kita. Ya. Jadi Tuhan selalu beri pilihan pada kita. Meskipun tentu memilih Tuhan itu yang terbaik, tapi kita tidak dipaksa untuk memilih Tuhan. Jadi tergantung kita, terserah sekali. Karena Tuhan juga tidak mau kita itu misalnya berbuat sesuatu karena takut saja. Ya. Tapi memang sungguh-sungguh saya sadar bahwa itu yang saya pilih, itu yang saya lakukan, itu memang sesuatu yang pilihan saya, bukan saya takut nanti dihukum atau takut nanti masuk neraka atau takut. Nah, tapi memang saya itu memang memilih itu karena saya mencintai itu. Sehingga kan beda antara orang yang melakukan sesuatu karena takut dengan melakukan karena memang itu pilihannya, karena itu kebahagiaannya. Ya. Maka kita akan melihat bagaimana efeknya atau dampaknya kalau orang memilih, dan efeknya kalau orang itu melakukan karena takut. Pertama, kalau melakukan karena takut, pasti tidak akan gampang setia. Jadi, kalau nanti kelihatan bahwa lebih menguntungkan, nah, yang itu ya dia lalu meninggalkan pilihannya semula. Ya. Atau kalau takutnya hilang, jadi nggak nurut lagi. Kalau pas menguntungkan ikut, tidak menguntungkan tidak ikut. Itu yang atau tadi pasti itu. Dan dampak lain adalah atau yang indikasi lain kalau kita itu tidak memilih dan tidak memang itu sebuah pilihan, tapi hanya karena takut atau juga karena ikut-ikutan. Itu adalah kita gampang untuk mengeluh, protes. Kalau
kita harus melakukan tapi padahal saya nggak suka. Nah, sebenarnya saya nggak mau ya. Tapi ya adalah daripada saya nanti masuk neraka. Nah, lalu kemudian ya sudah sambil melakukan tapi ya gimana sih kok begini Tuhan nanti itu lalu protes, lalu mengeduh, lalu mengeluh, lalu kemudian menyalahkan. Nah, lalu ya memang orang melakukan tapi kan isinya serba menyalahkan dan sebagainya. Orang tidak akan menemukan kebahagiaan dalam tingkah laku yang seperti ini atau dalam perbuatannya. Perbuatannya memang bisa kelihatan baik, tetapi sebenarnya orang tidak akan bahagia dengan perbuatannya itu. Sehingga ya dia percuma saja sih, sia-sia saja ya. Karena meskipun melakukan kebaikan, tapi karena itu bukan sebuah pilihan yang membahagiakan, lalu ya terpaksa saja ya tidak jadi baik juga akhirnya. Karena Tuhan juga melihat hatinya. Orangnya melakukan bukan karena tulus hati, ya. Lalu juga tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan juga karenanya lalu sia-sialah. Sudah berbuat baik tapi sia-sia akhirnya. Kadang mungkin ketakutannya tidak serta-merta takut kepada Tuhannya, tapi takut kepada anggapan orang lain gitu, bisa jadi ya. Jadi motivasinya tidak kuat ya, ikut-ikutan gitu. Jadi kita diajak untuk kembali melihat apakah apa yang kita lakukan selama ini dalam kehidupan iman, kehidupan beragama itu adalah sebuah pilihan atau hanya ya ikut arus saja, atau ya karena ikut-ikutan saja. Kan ada juga orang yang, apalagi kita di Indonesia itu kan tidak jelas jati dirinya, atau kita sebut sebagai politik identitas ya, karena tidak jelas identitasnya, gampang diombang-ambingkan oleh identitas-identitas partai-partai, kelompok-kelompok tertentu ya. Sehingga lalu kita tuh gampang berpaling dari pilihan semula ya. Maka dalam kehidupan politik, sekarang lawan, besok jadi kawan, sekarang itu bisa berubah karena lalu hanya berdasarkan keuntungan dan berdasarkan itu tadi yang bukan identitas yang tegas saya tuh apa, tapi tergantung keuntungan yang membuat kita menjadi kompromistis, menjadi mudah untuk hanya mencari keuntungan lalu berpaling dari pilihan kita semula seperti itu. Sehingga itulah iman gerombolan namanya. Oh iya, baru pertama kali nih saya dengar. Jadi bukan iman yang mempribadi, tapi iman gerombolan. Oh iya, karena ngikutin kemana gerombolan pergi ya gitu ya. Itu tidak hanya dalam beragama. Masuk frater pun kadang-kadang panggilannya panggilan gerombolan ada gitu. Gitu ya, Romo? Iya, karena memang kadang awal itu banyak datang, ikut masuk mendaftar, karena teman saya juga ikut, saya juga ikut. Tapi begitu teman saya keluar, saya ikut keluar. Kalau ditanya, kamu kok mau keluar, padahal kamu baik-baik saja. Soalnya teman saya juga keluar, ya sudah, begitu keluar saja. Jadi itulah gerombolan. Jadi karena tidak punya ketetapan hati, lalu hanya ikut-ikutan saja. Nah, kalau ikut yang baik, lumayan ya. Tapi kalau kemudian gerombolannya jelek, ya jadi ikut jelek. Di mana kecenderungan kita biasanya, lebih banyak enak, terseret yang jeleknya pasti ya. Karena kebaikan itu susah tuh. Jadi banyak terseret yang jeleknya. Jadi itulah iman gerombolan itu pasti akan membuat kita tidak akan bertahan, tidak akan setia. Kalau ketemu penderitaan, tantangan, kita gampang untuk tawar hati, lalu meninggalkan. Lalu kemudian ya, kalaupun kita tetap ikut, ya tetap tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena rapuh. Ya. Jadi seperti kalau dilambangkan dalam benih yang tumbuh dalam semak duri itu ya. Meskipun tumbuh, tapi ya lama-lama terhimpit oleh sang duri sehingga akhirnya mati juga. Ya. Jadi meskipun ikut gerombolan yang baik, itu tetap aja nanti pada ujungnya akan mati. Karena tidak didasarkan pada benih yang tumbuh pada dirinya sendiri, tapi hanya pada sekitarnya, seperti itu. Nah, ini kebanyakan kegiatan-kegiatan juga begitu ya, kegiatan lingkungan, kegiatan di paroki itu. Kadang-kala juga kegiatan gerombolan, jadi orang datang itu karena ada temannya. Kalau tidak ada temannya, tidak datang. Waduh, luar biasa nih ya Romo, jadi mengingatkan kita bahwa sebegitu besar cinta Tuhan
kepada kita, tapi Dia tetap tidak memaksa kita untuk mencintainya kembali. Iya. Pilihannya diserahkan pada kita. Karena gitu Tuhan ya. berikan kebebasan. Sebab kebebasan itu kan bagian dari citra Allah. Jadi kita punya martabat justru karena kita punya kebebasan itu. Nah, karena itu Tuhan mau mendorong agar kebebasan itu diarahkan pada yang benar. Karena itu bukan citra Allah, ya arahkanlah pada Allah. Maka Tuhan tidak memaksa kita, tapi karena Dia Allah Maha Baik, Dia membiarkan bahwa kita bertumbuh untuk memilih Dia, sehingga kebenaran itu tumbuh secara sejati dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan itu juga menjadi tanda cinta yang sejati itu seperti Ya. itu yang membebaskan ya, Romo. Nah, pada saat berbicara memilih Tuhan, ini mungkin sepintas terdengar antara memilih beragama atau tidak, beribadah atau tidak. Padahal tadi seperti yang Romo bilang, memilih dalam pilihan-pilihan kecil dalam kehidupan kita, dalam profesi kita, peran kita, itu juga yang dimaksud di sini dengan memilih Allah, Iya. gitu, memilih kebenaran. Nah, kadang-kadang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo, kalau pilih antara yang jahat dan yang baik, sepintas gampang. Sepintas gampang ya. Nah, bagaimana caranya kita memilih antara yang baik dengan yang benar? Ya, Itu mungkin menjadi tantangan berikutnya ya, Romo. Karena baik dan benar. ya, bagaimana dia baik dan benar? Pilih yang baik dan benar itu gimana, Romo? Baik, sebenarnya baik dan benar itu memang ada bedanya ya antara kebaikan dan kebenaran. Oke. Tetapi akhirnya dua-duanya mengarah pada satu hal saja, yaitu Allah sang kebenaran dan kebaikan. Ya. Jadi benar itu biasanya kan dihubungkan pada sesuatu yang logika, sesuai aturan dan sebagainya. Sementara baik itu lebih ke arah kebijaksanaan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang agak tidak benar, tidak sesuai aturan, tapi itu bisa dilakukan dan harus dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan. Karena aturan kan tidak bisa dengan ketat, ya, tapi harus demi keselamatan manusia juga. Nah, untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, jadi, tapi dua-duanya sebenarnya mengarah pada yang sama, yaitu pada Allah sang kebenaran dan kehidupan. Karena kebenaran itu lalu kita terapkan dalam bentuk peraturan dan sebagainya yang tidak akan sempurna dengan Allah sendiri, tapi kan mengarahnya ke sana. Ya. Sedang sana kebaikan ya, bagaimana supaya kebenaran itu tetap mengarah pada Allah, itulah dibutuhkan kebijaksanaan dan kebaikan itu. Ya. Wah, luar biasa, Romo. Tapi ini rumit kok. Jadi tidak usah dipikir bedanya apa, yang penting hati nurani saja, terbuka dengan hati nurani. Ya. Tuhan akan membimbing ya, tidak usah perlu benar atau baik apa nanti malah pusing ya, makin sulit. Ya. Baik. Jadi yang terpenting adalah kita terbuka pada hati nurani, karena Tuhan dengan hati nurani yang tetap kita dengarkan tahu akan terasa, dan itu Tuhan akan membantu kita melalui hati nurani kita, atau dalam bahasanya Paus Fransiskus, keterbukaan kepada Allah. Jadi pilihan pada kekudusan itu kita melakukan kehidupan sehari-hari dalam keterbukaan kepada Allah, seperti itu. Mungkin kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini, bagaimana caranya kita bisa terbuka hati nurani kita terhadap Allah. Tentu saja setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, sesi pertama dari Oasa Rohani Katolik kita sudah selesai, tapi kita akan segera berbincang lagi dengan Romo Thomas di sesi yang kedua. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami, Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Thomas Ferry Soeharto OFM. Tadi di sesi yang pertama kita berbicara bagaimana pada saat diminta memilih Tuhan, tidak hanya berbicara tentang memilih beragama atau tidak beragama, beribadah atau tidak beribadah, tetapi juga selalu memilih Tuhan dalam pilihan-pilihan hidup kita sehari-hari lewat peran kita masing-masing. Nah, tadi Romo Thomas juga menyebutkan bahwa memilih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing itu caranya adalah mau terbuka dengan hati nurani kita. Pertanyaannya lebih lanjut adalah bagaimana caranya kita membuka diri, membuka hati nurani kita terhadap kebenaran yang ditujukan oleh Allah. Selamat datang kembali di sesi yang kedua, kita akan segera berbincang dengan Romo Thomas. Ya Romo,
Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita mau terbuka, Ya, mau membuka hati nurani kita terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah itu ya. Tapi mungkin kedengarannya gampang, tapi kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya realnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan baik. lebih lanjut, Romo, silakan. Ya, terima kasih sahabat Puasa Rohani Katolik. Kalau kita mau merenungkan kata terbuka, orang membuka itu berarti mengarahkan diri pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi orang yang tertutup itu orang yang memperhatikan, memikirkan hanya dirinya sendiri. Lalu puas dengan dirinya sendiri. Nah, sophisticated atau apa itu ya, selfishness atau apa. Pokoknya semuanya ke diri sendiri ya. Nah, itu orang yang tertutup. Sementara orang yang terbuka itu dia mengarahkan dirinya pada orang lain. Mengarahkan dirinya pada Tuhan. Jadi terbuka itu kita mengarahkan dirinya keluar dari diri kita. Maka menciptakan relasi. Nah, itulah orang yang terbuka. Maka Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan bahwa kalau orang sudah memilih, maka sebenarnya pilihan itu sebuah keterbukaan hati. Mengarahkan dirinya bukannya pada dirinya, tapi pada yang lain, yang di luar dirinya. Dan itu kemudian dirawat dalam sebuah relasi. Artinya lalu dengan kita terbuka, kita akan menciptakan relasi, dan relasi itu semakin membuat kita terbuka. Jadi timbal balik. Kalau kita membuka, kita menciptakan relasi membuat kita selalu terbuka. Lalu kemudian relasi itulah yang membuat kita kemudian semakin intim dengan yang lain. Dan pada akhirnya tentu intim dengan Tuhan sendiri. Jadi di sini konteksnya pada saat kita mau membuka diri kepada Tuhan, berarti kita memilih Tuhan, dan dengan memilih Tuhan dengan sendirinya kita akan membangun relasi itu. Ya, dan itu yang paling penting, membangun relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan telah memperkenalkan dirinya pada kita, itulah yang disebut wahyu. Kita menanggapinya dalam iman, membuka diri kita dengan menanggapi Tuhan dalam iman, sehingga terjadi relasi loh. Tuhan menyintai, kita menanggapi dengan juga mencintai. Tuhan memberikan nyawanya dengan mati di salib, kita menanggapi dengan menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, saling menyerahkan. Maka terjadilah sebuah pergulatan di situ. Jadi saling terjadi saling ya, itu kata-kata saling kuncinya. menyayangi, saling mengasihi, saling menyerahkan diri. Nah, itu lalu mempererat relasi. Jadi relasi itu menjadi erat ketika yang terkait dengan relasi saling menyerahkan dirinya, saling membuka dirinya. Dan itu digambarkan oleh Paulus dalam bacaan kedua sebagai hubungan antara suami dan istri yang harusnya melambangkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Ini menjadi semakin jelas bacaan Injil ini. Awalnya mungkin sebagai awam kita melihatnya apa hubungannya dengan tiba-tiba ngomongin perkawinan ya. Iya. di bacaan Injil ya. Tapi ternyata di bacaan kedua ya ini ya. Tapi kemudian setelah Romo menjelaskan lebih lanjut, wah ternyata indah sekali hubungannya ya. Silakan Romo lebih lanjut tentang hubungan antara suami dan istri ini. Jadi Paulus itu sebenarnya sedang menjelaskan soal hubungan bagaimana antara jemaat itu dengan Kristus ya. Lalu hubungan yang intim itu bagaimana? Kalau kita berhubungan dengan Allah itu kan perlu gambaran yang paling intim itu hubungannya seperti apa. Maka karena kita manusia, kita berkaca pada pengalaman kemanusiaan. Dan dalam pengalaman kemanusiaan, hubungan yang paling intim itu hubungan suami istri toh. Karena itu hubungan saling mengasihi. Nah, itu mirip dengan hubungan kita dengan Tuhan, itu harusnya begitu. Hubungan yang intim, saling mengasihi, seperti dalam manusia itu antara suami dan istri. Nah, lalu kemudian dikatakan, nah bagaimana hubungan suami istri yang intim itu, yang kemudian bisa mengarahkan kita pada hubungan dengan Allah yang intim itu, lalu ditunjukkan oleh Paulus dengan mengatakan, ya, hai istri, tunduklah pada suamimu. Jadi intimitas itu dibangun dengan juga kita tunduk, kita taat pada orang yang kita kasihi. Maka istri tunduklah pada suamimu. Ya karena budayanya pada waktu itu suami kan kepala keluarga, sehingga baiklah istri itu tunduk pada suaminya, sang kepalanya. Nah, apakah lalu di sini tidak ada emansipasi? Enak ya jadi suami ya, karena istri harus tunduk terus ya.
belum ya kelihatannya istrinya kasihan gitu ya. Sepintas begitu. Suaminya ya. enak, tapi kita lihat sebenarnya suaminya lebih berat loh sebenarnya. Karena suami dikatakan, "Hai suami, kasihlah istrimu." Dan kamu harus mengasihinya kan seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus itu menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jemaatnya. Jadi suami harus menyerahkan nyawanya untuk hidup istrinya. Ya. Jadi kalau istri hanya tunduk saja ya. Tapi kalau suami Suami menyerahkan itu diri. menyerahkan semuanya. Ya. Kelihatannya ini tapi lebih berat. Tapi sebenarnya dua-duanya sama ya tuh. Iya. Karena ketaatan yang sejati kan menyerahkan seluruh dirinya juga. Betul. Sementara suami atau Kristus juga menyerahkan nyawanya kepada jemaatnya, atau suami menyerahkannya pada istri atau jemaat menyerahkan juga, karena taat secara utuh berarti menyerahkan nyawanya. Sebenarnya timbal balik akhirnya terjadi seperti itu. Jadi timbal balik itu diwujudkan dengan bagaimana kita taat, tapi banyak juga kita memperhatikan dan mengorbankan diri kita. Jadi ketaatan dan pengorbanan itulah yang menumbuhkan relasi itu menjadi semakin intim. Maka seperti Tuhan telah menunjukkan pengorbanan dirinya dengan memberikan Yesus anaknya pada kita, Yesus juga menyerahkan dirinya, mengorbankan dengan mati. Nah, kita juga akan terjalin relasi dengan Allah yang intim kalau kita juga menyerahkan diri dan mengorbankan diri kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itulah yang akan membuat atau merawat keterbukaan kita kepada Allah dengan terbuka pada sesama. Jadi kalau pada Allah yang nggak kelihatan aja itu susah toh, maka kalau kepada yang kelihatan saja nggak terbuka, apalagi kepada yang tidak kelihatan. Maka wujudnya yaitu dengan keterbukaan pada sesama kita, kepada alam semesta, itu mewujudkan apa yang mau kita lakukan, juga keterbukaan kepada Allah. Berarti nggak bisa juga kita bilang ya Romo, pada saat kita mau membangun relasi dengan Allah, kita hanya mengurung diri tanpa membuka diri kepada orang lain ya. Karena justru jalan untuk kita membangun relasi kepada Tuhan itu justru harus dengan membuka relasi kepada orang-orang di sekitar kita ya Romo. Karena mungkin orang pikir yang penting saya ke Tuhannya gimana deh gitu ya. Tapi justru ke orang lain tidak dibina hubungannya gitu ya. Atau justru rusak hubungannya dengan orang lain. Ternyata di situ kuncinya justru ya Romo. Ya, karena itu ada satu ajaran teologi yang mengatakan Gloria Dei Homo Vivens. Artinya kemuliaan Allah itu kalau manusia hidup, atau jadi kemuliaan Allah itu ya manusia yang hidup. Jadi kita memuliakan Allah dengan menghidupkan manusia, atau memuliakan Allah dengan memanusiakan manusia. Jadi relasi ke atas dan relasi dengan ke manusia itu sesuatu yang selaras. Maka kan hukumnya jadi kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kasihlah sesamamu, itu sebagai satu mata uang yang punya dua sisi. Jadi tidak bisa memuliakan Allah kalau kita manusia saja tidak perhatikan. Jadi kita memperhatikan manusia bukan hanya karena manusia, tapi kan juga mau memuliakan Allah. Itu sesuatu yang harus berkaitan atau berjalan dengan seiring dan selaras. Wah, luar biasa. Tadi Romo katakan juga bahwa dari sisi kitanya untuk mau membangun relasi dengan Allah adalah mau taat. Dengan taat berarti memberi diri kita gitu ya. Nah, bagaimana Romo mungkin ada cara-cara supaya kita bisa selalu taat dalam pilihan-pilihan yang datang terus-menerus dalam hidup kita gitu. Ya dasarnya tadi punya kasih itu. Kalau tidak ada kekuatan kasih ya gimana mau taat? Yang ada kita terpaksa. Kalau kasih itu kan saya korban tapi kan sukacita. Kalau kita pacaran itu kan saya juga pernah pacaran, ya, jadi saya bisa bilang kalau kita pacaran, kalau kita pacaran itu kan meskipun kita menderita, tapi kan kita seneng kan. Kita harus nyebut pacar kita jauh-jauh sebelumnya supaya nggak terlambat. Atau kadang-kadang harus ngikutin hobinya yang bukan hobi kita. Tapi kan kita nggak terpaksa atau nggak merasa sedih, tapi kita sukacita kalau lihat pacar kita seneng, jadi ikut seneng lagi gitu ya. Ya itulah. Jadi kita semakin taat itu kalau ada kasih tidak akan memberatkan, tapi malah itu menyenangkan hati dan membahagiakan. Dengan pengorbanan juga tuh. Meskipun berkorban, tapi karena kita itu berkorban karena kita mengasihi, lalu nggak rasa itu sebagai sebuah
beban, tapi sebuah kesempatan. Ya, kesempatan untuk menunjukkan cinta, ya, kesempatan untuk menunjukkan ini loh besarnya kasihku padamu, seperti itu. Nah, itu sebenarnya dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Jadi kita berkorban itu bukan sebagai beban, tapi sebagai sarana untuk menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Maka kalau korbannya semakin besar, ya kita bersyukurnya harus semakin besar. Karena wadahnya semakin luas. Ya. Jadi orang yang beriman mengasihi Tuhan itu beban penderitaan semakin besar, bukan semakin mengeluh, tapi semakin bersyukur. Nah, seperti Paulus sendiri. Bersyukur karena boleh mengalami luka-luka Kristus, bersyukur karena boleh menderita, bukan karena orang suka penderitaan ya, tapi karena dilihat penderitaan itu tidak sebagai beban, tapi sebagai sarana saya bisa semakin menunjukkan kasih saya kepada Tuhan. Sehingga lalu korban itu membahagiakan. Iya. Jadi kalau ada orang bilang kayaknya kok mau aja sih menderita ikut Tuhan, kan nggak enak gitu ya. Padahal mungkin bagi orang yang menjalankannya dengan cinta dan sukacita itu bukanlah sebuah penderitaan ya. Iya. Justru ikut ambil bagian dalam cinta Tuhan yang lebih besar ya. Luar biasa. Jadi malah bahagia tuh. Malah bahagia. Iya. Betul. Jadi malah syukur. Karena motivasi yang berbeda, Iya. perasaan kita, keberadaan kita justru bisa menjadi sesuatu yang berbeda juga ya, Romo. Pasti hidup menjadi berkat bagi orang lain dengan begitu. Wah, luar biasa. Romo, nggak berasa ternyata waktu kita sudah semakin sempit. Mungkin kalau bicara baik itu waktunya nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Amin, Romo. Ya, apakah ada nasihat yang bisa Romo sampaikan kepada semua orang, semua usia, itu terkait dengan cara kita mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi agar kita mau sungguh-sungguh taat dan terbuka terhadap kebenaran yang datang. Baik, terima kasih sahabat Kuasa Rohani Katolik yang terkasih. Dalam penghujung permenungan kita ini, kita disadarkan oleh bacaan-bacaan kitab suci hari ini bahwa iman itu sebuah pilihan, dan pilihan itu pilihan untuk bergulat ya, bergulat dengan keadaan, bergulat dengan korban dan sebagainya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memilih karena kasih, ya, maka semuanya akan terasa tidak sebagai beban, tapi sebagai rahmat, sebagai kesempatan untuk mewujudkan dan menunjukkan betapa besar kasih kita kepada Tuhan. Dan dampaknya pasti meskipun kita penuh dengan derita, pengorbanan, salib semakin besar, tapi tidak membuat kita menderita, tapi merasakan kita sebuah kebahagiaan yang tak terkira. Jadi kita mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita dan kegembiraan, meskipun harus menghadapi salib dan penderitaan dalam hidup kita. Dan itu membuat penderitaan tidak menjadi lebih berat, tapi menjadi ringan, karena dihadapi bukan dengan keluhan, keterpaksaan, tapi dengan sukacita dan syukur. Aduh, terima kasih sekali Romo untuk penguatannya, dan semoga setelah mendengarkan permenungan ini kita sekarang bisa melihat bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, itu menjadi jalan rahmat bagi kita untuk mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi, dan dengan demikian kita juga semakin mengenalnya dan semakin dalam pula lah relasi kita terhadap Tuhan. Nah, Romo, terima kasih banyak untuk permenungan hari ini, dan kami tentu saja ingin agar permenungan ini tidak hanya lewat begitu saja, tapi juga tertanam dalam hati kita dan berbuah dalam kehidupan kita. Karena itu kami sangat mengharapkan doa dan juga berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik, sahabat Kuasa Rohani Katolik, mari kita akhiri permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan dan bersyukur kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Firman yang bagaikan benih itu semoga tertanam dalam hati kami, mengakar kuat, dan akhirnya menghasilkan pohon yang berbuahkan kasih, yang buat kami semakin mampu menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Meskipun kami menghadapi banyak penderitaan dan salib, kami tidak menjadi tawar hati, tapi menjadi bersukacita karena kami semakin menemukan bagaimana kami bisa menunjukkan
cinta kasih kami kepadamu, seperti Engkau telah menunjukkannya dalam pengorbanan Putra Yesus Kristus bagi keselamatan kami. Dan semoga dengan demikian kami semakin erat bersatu dengan Tuhan yang telah menyatukan dirinya dengan kami melalui pengorbanannya, sehingga kami pun dengan kesatuan itu semakin menemukan kebahagiaan dan diantar pada keselamatan dan kekudusan. Maka ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ini, kiranya menjadi wujud dan wadah kami semakin mengasihi Engkau, dan kami pun semakin menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami. Karena ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, karena tanpa berkat-Mu, apa yang sudah tertanam tidak akan dapat terawat dan tumbuh dengan baik. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga iman kita, kehidupan kita, perjuangan kita dalam seluruh hidup dan juga dalam pekerjaan, pengabdian, dan peran kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan selamat berkarya kembali. Semoga kita punya kesempatan bertemu lagi ya, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah sesi kita untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan semoga lewat permenungan hari ini, mari kita membalas cinta Tuhan dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya sehingga kita semakin mengenalnya dalam kehidupan kita. Saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Thomas Ferry Soeharto OFM undur diri. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.